Priscila. Saya Renaldi. Kami akan menyajikan berbagai informasi menarik seputar kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah selama sepekan ini dalam Parlemen in Frame. BPR Astana Japura Cirebon jadi rujukan pansus DPRD Provinsi Jawa Tengah. Konsep manajemen PT KAI perlu ditiru Perusda Tirta Utama. Pelayanan aplikasi daring jadi upaya mendongkrak PAD. Komisi E pelajari situs Trowulan di Mojokerto. Peluang kerja di luar negeri terbuka lebar. Pansus DPRD Provinsi Jawa Tengah terus mencari data dan masukan guna pembahasan Raperda Perubahan Badan Hukum BPR BKK menjadi perseroda. Pansus BPR BKK DPRD Provinsi Jawa Tengah terus mencari data dan masukan guna pembahasan Raperda Perubahan Badan Hukum menjadi perseroda. Bersama Biro Hukum dan Biro Perekonomian Setda Jawa Tengah, Pansus mengunjungi kantor Bank BPR Astana Japura di Kabupaten Cirebon pada hari Rabu 21 Oktober 2020. Anggota Pansus Untung Wibowo Sukowati mengatakan, Bank BPR Astana Japura merupakan hasil merger dari 7 BPR di Kabupaten Cirebon. Terlebih lagi konsolidasi antar BKK tidak dalam pengawasan OJK. Sejumlah anggota Pansus lainnya pun seperti Mas Fui Mas Duki, Yudi Indra Swindarto, dan Muhammad Yunus juga menanyakan perihal awal merger Bank BPR Astana Japura. Menanggapi hal itu, Direktur Utama Bank BPR Astana Japura Mustalibun menjelaskan, komposisi permodalan berbeda dengan BPR BKK di Jawa Tengah. Mengenai modal yang dihimpun dengan mengacu aturan OJK, maka masing-masing BPR menggelontorkan dana kurang dari 3 miliar rupiah. Panitia Khusus Perusahaan Daerah Air Bersih DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan studi komparasi ke PT KAI Daop 6 Yogyakarta pada Rabu 21 Oktober 2020. Konsep manajemen PT KAI perlu ditiru Perusda Tirta Utama. Panitia Khusus Perusahaan Daerah Air Bersih atau PDAB DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan studi komparasi ke PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Rabu 21 Oktober 2020. Rombongan dipimpin oleh Mustolih selaku Wakil Ketua Pansus dan didampingi oleh Amir Tohari selaku Direktur Umum dan Keuangan PDAB Tirta Utama Jawa Tengah, serta Direktur Teknik Anom Guritno. Mustolih menyatakan dipilihnya perusahaan kereta api nasional itu untuk mengetahui konsep pengelolaan manajemen perusahaan supaya dapat dicontoh PDAB Tirta Utama ke depannya. Selain itu, perlu juga ditiru konsep pengembangan perusahaan serta dari sisi pengelolaan SDM, anggaran, serta pelayanan. Pansus DPRD Provinsi Jawa Tengah berupaya mencari masukan mengenai cara untuk menggali pendapatan daerah dari sektor pajak. Terlebih di masa pandemi ini perlu ada terobosan supaya pajak tidak membebani masyarakat. Belum lama ini Pansus berkunjung ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Cirebon. Dalam pembahasan itu, Ketua Pansus Agung Budi Margono mengharap langkah pembayaran melalui aplikasi daring diterapkan secara menyeluruh. Hal itu dinilai efektif di tengah aturan pembatasan sosial pencegahan COVID-19. Pihak Bapenda Kota Cirebon pun sepakat aplikasi daring sangat membantu pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah inovasi telah dilakukan di antaranya pembayaran pajak online dan pungutan langsung lewat pos pembayaran di beberapa kelurahan. Terbukti dengan cara itu tingkat kepatuhan pembayaran pajak meningkat. Ya, kita banyak dapat informasi ya bagaimana sistem yang dikelola oleh Bapenda Provinsi Jawa Barat khususnya di masa pandemi. Mereka melakukan banyak hal kerjasama dengan banyak pihak sehingga target pencapaian pendapatan daerah di PKB maupun BNKB tetap bisa dilakukan, bahkan target mereka juga tercapai. Ini penting agar kemudian kami di Provinsi Jawa Tengah di masa pandemi dan ke depan bisa optimal upaya melakukan pengelolaan pendapatan daerah khususnya di sektor pajak daerah. Ada apa di situs Trowulan Mojokerto? Sampai-sampai DPRD Jateng pun harus ke sana untuk melihat salah satu situs dari peninggalan Kerajaan Majapahit. Ada apa di situs Trowulan Mojokerto? Sampai-sampai DPRD Jawa Tengah pun harus ke sana untuk melihat salah satu situs dari peninggalan Kerajaan Majapahit. Belum lama ini,
Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah mengunjungi situs Trowulan yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Rombongan diterima oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Andi Muhammad Said. Kedatangan para wakil rakyat itu ternyata untuk melihat konsep pengelolaan kawasan yang menjadi cagar budaya. Wakil Ketua Komisi E Abdul Aziz ingin agar para pemuda tertarik mempelajari sejarah bangsa. Majapahit merupakan kerajaan terbesar di Nusantara kala itu, dengan wilayah kekuasaannya sampai ke Malaysia dan Singapura. Ia berharap pengelolaan benda cagar budaya yang dilakukan Pemprov Jawa Timur bisa dilakukan oleh Jawa Tengah. Bekerja di luar negeri menjadi sebuah tantangan tersendiri. Secara peluang pun terbuka lebar bagi warga asalkan memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Bekerja di luar negeri menjadi sebuah tantangan tersendiri. Secara peluang pun terbuka lebar bagi warga asalkan memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Endro Dwi Cahyono mengemukakan, bekerja di luar negeri merupakan salah satu solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran di Jawa Tengah. Penegasan tersebut dikemukakannya saat menjadi narasumber dalam acara Prime Topic bertema Menakar Peluang Kerja di Luar Negeri di Hotel Normans akhir pekan lalu. DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong adanya akses pekerjaan ke luar negeri. Ia pun mencontohkan, Jepang masih membutuhkan 360.000 pekerja. Karena itu, untuk bisa memenuhi kriteria yang dibutuhkan, syarat keterampilan dan bahasa pun perlu dilatih maksimal. Saya Priskila. Saya Renaldi. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV dan Sampai jumpa. Berlian TV, aspiratif, informatif.